Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun Anda menonton video pembelajaran ini. Apa kabar Anda hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kita bertemu kembali dalam mata kuliah pengembangan kurikulum. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang pendekatan dalam pengembangan kurikulum. Oke, kita langsung saja ke materinya ya. Oke. Pendekatan atau pengembangan kurikulum adalah cara kerja dengan menerapkan strategi dan metode yang tepat untuk mengikuti langkah-langkah pengembangan yang sistematis untuk menghasilkan kurikulum. Jadi pengembangan kurikulum seyogianya dilaksanakan secara sistematik dan juga menerapkan prinsip keterpaduan. Apa yang dimaksud dengan sistem yang terpadu? Itu adalah memberikan petunjuk bahwa keseluruhan komponen harus tepat sekali. Jadi walaupun kurikulum itu berupa rencana, tetapi rencana itu harus tepat dan sistematik dan juga menyambung secara integratif, tidak terlepas-lepas, tetapi menyeluruh ataupun holistik. Jadi penyusunan satu komponen harus dinilai konsistensinya dan keterkaitannya dengan komponen-komponen lain sehingga kurikulum benar-benar terpadu secara bulat dan utuh. Terdapat beberapa macam pendekatan yang ada dalam pengembangan kurikulum. Kita akan bahas satu persatu pendekatan tersebut ya. Ada 6 pendekatan dalam pengembangan kurikulum, yaitu diantaranya adalah pendekatan bidang studi. Yang kedua adalah pendekatan berorientasi tujuan. Yang ketiga adalah pendekatan pola organisasi bahan. Yang keempat adalah pendekatan rekonstruktivisme. Dan kelima adalah pendekatan kurikulum humanistik. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah pendekatan accountability. Oke, kita akan bahas satu persatu dari masing-masing pendekatan tersebut. Yang pertama itu adalah pendekatan bidang studi atau yang dikenal sebagai pendekatan subjek akademik, di mana dalam pendekatan ini menggunakan mata pelajaran sebagai dasar pengembangan kurikulum. Ada terdapat banyak sekali mata pelajaran ya yang itu merupakan dasar-dasar dari pengembangan kurikulum. Jadi pendekatan ini mengutamakan isi ya. Jadi subjek materi ataupun mata pelajaran itu adalah isi dari kurikulum atau hal yang menjadi hal yang mandatori dalam sebuah kurikulum. Yang selanjutnya adalah hal utama untuk adalah penugasan bahan dan proses dalam disiplin ilmu tersebut. Karena setiap ilmu pengetahuan itu memiliki sistematika tertentu ya yang berbeda-beda dengan ilmu yang lainnya. Jadi mengajar bahasa sangat berbeda dengan mengajar matematika ya. Jadi mohon maaf. Jadi semuanya punya sistematis pengajaran sendiri-sendiri. Jadi itu yang ditekankan dalam pendekatan bidang studi. Jadi pengembangan kurikulum subjek akademik atau bidang studi dilakukan dengan cara menetapkan terlebih dahulu mata pelajaran apa yang harus dipelajari peserta didik dan diperlukan untuk mengembangkan disiplin keilmuannya. Jadi di set dulu jumlah mata pelajaran ataupun mata pelajaran apa yang diperlukan oleh peserta didik sebelum mengembangkan kurikulum. Yang selanjutnya adalah dari pendekatan subjek akademik atau bidang studi ini diharapkan agar peserta didik itu dapat menguasai pengetahuan yang ada dalam kurikulum tersebut. Karena kurikulum sangat mengutamakan pengetahuan, maka pendidikan lebih bersifat intelektual. Nama-nama mata pelajaran menjadi isi kurikulum hampir sama dengan disiplin ilmunya seperti bahasa, sastra, geografi, matematika, ilmu kealaman, sejarah, dan sebagainya. Jadi intinya adalah pendekatan bidang studi ini fokus pada mata pelajarannya ya yang menjadi dasar dari pengembangan kurikulum. Oke. Kita lanjut ya, yang ke pendekatan yang kedua. Jadi pendekatan kedua adalah pendekatan berorientasi tujuan. Nah, seperti kita ketahui, ini fokus atau orientasinya adalah tujuan. Jadi yang ditetapkan di awal adalah tujuan dari pembelajaran ataupun programnya. Jadi pendekatan berorientasi tujuan berfokus pada penetapan tujuan-tujuan yang diinginkan. Nanti baru akan ditetapkan, setelah ditetapkan tujuan, baru akan ditetapkan mata pelajaran apa atau komponen-komponen apa yang bisa dimasukkan dalam kurikulum tersebut.
Oke, pendekatan ini menempatkan rumusan tujuan sebagai sentral dalam pengembangan kurikulum. Jadi tujuan yang ingin dicapai itu jelas bagi penyusun kurikulum ya. Dengan kejelasan tujuan, kita akan lebih memudahkan kita untuk lebih efektif dalam pengembangan kurikulum. Jadi kita hanya berfokus pada tujuan tersebut, pencapaian tujuan tersebut. Nah, tujuan yang jelas akan memberikan arahan yang jelas pula dengan menetapkan materi pembelajaran, metode, jenis kegiatan, dan alat yang diperlukan seperti yang saya sampaikan tadi ya. Tujuan-tujuan yang jelas itu juga akan memberikan arahan keadaan penilaian terhadap terhadap apa yang akan dicapai oleh siswa tersebut. Hasil penilaian yang terarah tersebut akan membantu penyusunan kurikulum dalam mengadakan perbaikan dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan nantinya. Jadi fokusnya adalah tujuan. Jadi tujuan itu yang akan dijawantahkan menjadi proses teknis pelaksanaan dari kurikulum tersebut. Kita lanjut ya ke pendekatan pola organisasi bahan ya. Oke, pendekatan pola organisasi bahan atau pendekatan pola subject matter curriculums atau pendekatan ini menekankan pada pendekatan ini adalah pola organisasi bahan terbentuk dari pendekatan tiga jenis pendekatan kurikulum. Yang pertama itu adalah subject matter curriculums, correlated curriculums, dan integrated curriculum. Jadi subject matter curriculum itu adalah pendekatan yang menekankan pada mata pelajaran secara terpisah-pisah ya. Misalnya kan kita punya sejarah, IPA, biologi, matematika, dan sebagainya, di mana seluruh mata pelajaran itu terpisah-pisah. Selanjutnya adalah pendekatan dengan pola correlated curriculum, yaitu pendekatan dengan pola pengkelompokan beberapa mata pelajaran yang sering ya dan bisa dan dekat hubungannya, misalnya ya. Jadi misalnya science itu kan sangat dekat rumput ilmunya ya. Jadi di sana bisa masuk IPA, bisa masuk maksud saya adalah biologi, kimia, fisika, itu di science semua maksudnya. Matematika juga di sana. Oke. Selanjutnya adalah yang terakhir adalah integrated curriculums. Dari pendekatan ini mempunyai arti tertentu. Jadi keseluruhan, tidak hanya sekedar kumpulan saja. Jadi pembelajaran itu atau kurikulum itu diset secara menyeluruh atau holistik dia. Jadi tidak terpisah-pisah, tidak terpecah-pecah, yang mana matematika, yang mana bahasa Indonesia. Jadi diajarkan secara menyeluruh ataupun tematis ya. Nah, dari pendekatan tersebut, para ahli berpendapat bahwa sebaiknya kurikulum di sekolah itu tidak disusun sebagai mata pelajaran yang terpisah-pisah, tetapi berbentuk kelompokan bahan yang dipandang mempunyai karakteristik yang dapat digabungkan, sehingga terdapat beberapa bidang studi seperti IPA, IPS, dan sebagainya, atau pembelajaran tematik seperti yang saya bahas sebelumnya. Oke, pendekatan yang selanjutnya adalah pendekatan rekonstruksionalisme. Jadi pendekatan ini disebut juga pendekatan rekonstruksi sosial karena menempatkan masalah penting yang dihadapi oleh masyarakat seperti populasi, ledakan penduduk, bencana, dan lainnya sebagai materi ataupun isi dari kurikulum. Jadi berbasis pada pemecahan masalah ya. Jadi para rekonstruksi sosial tidak menginginkan terlalu menekankan kepada bebasan individu siswa dengan pengetahuan dan konsep-konsep baru yang memperoleh dapat mengidentifikasi dan memecahkan masalah-masalah sosial. Jadi dengan dalam proses pendekatan kurikulum ini, pendekatan dengan pengembangan kurikulum ini diharapkan isi kurikulum itu berisikan tentang masalah-masalah sosial yang kita akan usahakan atau kita akan mencoba untuk pecahkan secara bersama-sama. Jadi siswa itu belajar terkait dengan masalah-masalah yang ada. Nah, ini sangat berhubungan sekali dengan misalnya metode-metode seperti problem based learning atau inquiry based learning. Oke. Selanjutnya adalah pendekatan humanistik ya. Nah, ini sangat-sangat familiar kalian ya dengan pendekatan humanistik. Namanya humanistik ya, pendekatan kemanusiaannya dia ya.
Oke, pendekatan ini menekankan pada peran siswa dalam pendidikan sebagai individu yang memiliki kemampuan berkembang ya. Anak atau siswa dalam pendekatan ini ya, memiliki peran utama dalam pendidikan. Tidak hanya guru dan stakeholders saja yang memiliki peran yang penting, tapi dalam kurikulum ini memandang peran siswa itu adalah yang utama. Jadi siswa adalah subjek yang menjadikan fokus dari kegiatan pembelajaran, sehingga mereka percaya bahwa siswa mempunyai potensi dan kemampuan atau kekuatan dalam berkembang. Sebagai manusia itu kekuatannya adalah kemungkinan adalah berkembang. Pengembangan kurikulum ini diharapkan mampu menyediakan pengalaman belajar atau pengalaman pengetahuan berharga untuk siswa dalam memperlancar atau memperkembangkan pribadi siswa tersebut. Jadi tujuan pendidikan dalam pendekatan ini adalah proses pengembangan pribadi yang dinamis yang diarahkan pada pertumbuhan, integritas, otonomi kepribadian, sikap yang sehat terhadap diri sendiri, orang lain, dan belajar. Yang terakhir adalah prinsip dari kurikulum humanistik adalah menekankan integrasi, yaitu kesatuan perilaku bukan saja bersifat intelektual tapi emosional dan tindakan. Jadi pendidikan bukan hanya mengedepankan konsep ataupun domain kognitif saja ya, tapi emosional ataupun afektif juga sangat penting untuk dikembangkan. Oke, yang selanjutnya atau yang terakhir adalah pendekatan accountability. Jadi pendekatan ini, kurikulum harus memiliki standar dan tujuan yang spesifik sehingga dapat diukur efektivitasnya, sehingga kegiatan mengukur taraf keberhasilan siswa untuk mencapai kesenaran tertentu. Jadi pendekatan ini memfokuskan pada keterukuran dari capaian siswa. Jadi ketika siswa itu berhasil, ada ukuran capaian yang harus dicapainya. Jadi siswa ataupun guru dan sekolah sebagai lembaga pendidikan harus mampu mempertanggungjawabkan keberhasilan siswa dari keterukuran dari keberhasilannya tersebut. Jadi harus ada bukti atau evidence yang jelas dalam ketercapaian suatu keberhasilan siswa ataupun pembelajaran itu sendiri. Itulah 6 pendekatan dalam pengembangan kurikulum yang sudah kita bahas ya. Saya harap penjelasan saya mampu untuk dipahami dan nanti kita akan diskusikan pada platform yang sama ya. Oke, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.